malam itu saya lagi teleponan sama mantan pacar saya. Bukan ngebahas mantan ya ini ya. Dia bilang lagi ngobrol-ngobrol enak, terus tiba-tiba dia bilang begini, Rio, ada cicak. Kata dia, hah, ada cicak? Oh iya iya, terus kenapa? Kamu buruan kesini, datang kesini, usirin cicaknya. Kata dia, hah, datang ke tempat kamu kan udah malam. Iya, pokoknya kamu kesini sekarang gitu. Terus saya bilang, hah, kenapa ya? Saya pikir ini ada apa yang salah, kenapa dia berpikiran seperti itu, ya kan? Nah, soalnya rumah saya sama dia tuh jauh banget gitu ya, sekitar mungkin 45 menit kali kalau saya datang ke sana, mungkin cicaknya udah nggak ada lagi gitu. Tapi dia langsung, oh, pokoknya kamu datang ke sini, datang ke sini. Aku panggil papa kamu lah di bawah gitu, terus suruh usir cicaknya. Enggak, pokoknya kamu datang ke sini. Iya, udah malam kali gitu, aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, dasar kamu bukan laki-laki. Terus tutup, jebret. Saya diam, saya merenung. Ini orang kenapa lebay banget ya? Saya pikir begitu. Kok kenapa dia bisa sampai begitu takutnya sama cicak, sampai dia teriak-teriak seperti itu di malam hari? Ya, saya bisa ngerasain ketakutannya dia itu benar-benar luar biasa gitu. Tapi saya nggak pernah nangkep kenapa orang bisa sampai begitu takutnya terhadap suatu hal. Ya kan, sampai kayak ekstrim banget gitu ya, sampai kayak gitu. Nah, jadi semenjak saya mendalami tentang teknologi pikiran dan jiwa, ternyata saya ngelihat banyak banget kasus fobia-fobia seperti ini. Ya, jadi orang yang memiliki ketakutan yang sangat berlebihan, contohnya fobia tinggi, terus fobia ketinggian itu banyak ya, paling sering ya mungkin ya ketemu orang yang sering takut banget dengan tinggi gitu, ketinggian. Jadi kalau ngelihat salah satu sahabat saya kalau ke mall dia harus ngelihat dari pinggiran, kalau jalan di yang eskalator itu dia harus di pinggir sebelah sana, nggak boleh yang ada kacanya. Kalau misalkan ada lift yang kaca dia sangat takut sekali ya, jadi dia sangat-sangat takut dengan ketinggian ya, ada yang seperti itu. Terus fobia yang lain misalkan yang tadi ya, fobia terhadap lubang-lubang kecil ya. Jadi kayak yang ada kemarin dulu pernah orang edit yang bentuknya tangan terus ada lubang-lubang-lubangnya gitu yang kayak penyakit gitu ya. Nah, itu saking takutnya ya tadi saya ketemu salah satu kenalan saya juga yang punya sakit itu. Terus bukan sakit ya, fobia itu. Kok sakit sih? Nah, terus habis itu ada lagi yang sakit itu kan tangannya tadi ya, kalau dianya fobia. Nah, terus ada lagi yang fobia kemarin tikus gitu ya, yang takut banget sama tikus. Fobia ular, ada juga yang sangat ekstrim takut sama ular. Terus ada lagi fobia, ini yang paling unik sih kemarin nih. Fobianya milik Bang Fadli Jackson ya. Dia fobianya terhadap kejadian G30S PKI. Ya, karena waktu kecil dulu dia punya trauma sama omnya dipaksa nonton, walaupun dia udah takut banget kata dia, tapi dipaksain nonton, akhirnya jadi fobia. Setiap kali dengar lagu Gugur Bunga, dia langsung stres, langsung kalau udah menjelang September, ya itu dia udah panas dingin kata dia, selalu sakit melulu, demam tinggi. Nah, ini fobia-fobia yang unik sekali, teman-teman. Dan dulu saya mikir bagaimana caranya handle fobia dan trauma seperti ini. Saya banyak belajar macam-macam teknik ya, terus ada interferensi yang banyak yang bisa kita pakai gunakan untuk menghandle fobia gitu ya, menyelesaikan fobia. Ya, saya lakukan semakin hari semakin cepat ya. Di teknik NLP ada yang namanya fast phobia cure ya, jadi buat membantu dengan cara yang cukup cepat untuk menyelesaikan fobia. Ya, terus ada lagi dulu saya pakai hipnoterapi, saya juga bantu beberapa sahabat saya ya buat sampai naik. Jadi dari fobia takut banget saya bantuin ya, kurang lebih durasinya waktu itu sekitar 1 jam aja, satu session ketemu ya udah clear semua fobianya. Dia waktu itu bukan, hampir 2 jam lah ya. Fobia tingginya itu muncul dari ketika kejadian dia ngelihat adiknya itu jatuh dari meja. Semenjak saat itu dia jadi takut tinggi gitu. Abis itu dia naik ke atas, saya langsung foto di atas balkon, dianya naik langsung lihat kayak gini ya, di atas balkon gitu, di lantai 2 di rumah saya, di ujung pinggirannya. Jadi di balkon tuh kan ada kayak ininya, saya suruh dia manjat di situ ya, terus dia langsung ngeliat ke atas gitu ya. Dia senang banget karena dia ngerasa ya, feel very liberated, kayaknya bebas sekali gitu ya. Jadi itu salah satu pengalaman saya dengan fobia ya, ketakutan orang yang begitu mendalam yang akhirnya bisa dilepaskan. Nah, terus juga setelah saya belajar fast phobia cure, saya juga mempercepat lagi ya tekniknya. Jadi kayak bisa dalam waktu yang singkat juga untuk melepaskan fobia
Ya, terus tapi saya jarang pakai teknik itu ya karena menurut saya agak-agak unik ya. Jadi saya pakai yang beberapa teknik lain yang juga sangat memudahkan, misalkan kayak di collapsing anchor, ditabrakan ya, fobianya jadi nggak takut lagi misalnya. Terus terakhir saya fobia yang lain yang saya handle, saya mulai adaptasi dengan teknik yang baru. Ketika pakai teknik yang baru, butuh sekitar 5 menitan waktu itu. Ya 5-10 menit buat bantuin. Dan langsung bisa waktu itu saya barengan sama Cidewi ya waktu itu. Habis selesai fobia tinggi langsung naik di atas Flying Fox besokannya. Jadi orang yang fobia tinggi total, takut sama tinggi, langsung habis itu naik Flying Fox, langsung dites uji coba. Ada videonya waktu itu pernah saya upload di Facebook saya. Ya, jadi langsung dia tes sendiri gitu ya. Itu seru banget, pengalaman yang luar biasa. Nah, habis itu developing lagi, ya waktu itu mungkin 5-10 menit lah. Terakhir itu fobia yang cepet yang saya handle itu, saya lupa berapa menit ya. Itu fobia tikus ya sama Pak Wawan, itu juga cepet banget. Mungkin nggak sampai sekitar 5 menitan juga. Tadi fobia lubang, ya lubang-lubang kecil itu kurang lebih dari awal dia kasih tahu kok fobia lubang bisa gak dilepaskan. Oke, kita lepaskan ya, 7 menit. Memang susah sih ngalahin rekor sendiri ya. Mungkin kalau dimasukin rekor dunia, boleh dibilang saya nggak tahu sih, saya nggak pernah dengar ada yang lebih cepat apa enggak gitu ya, handle seperti ini. Tapi boleh saya bilang ini termasuk hal yang cepat banget untuk handle fobia. Dan juga trauma juga sama ternyata. Gimana sih fobia dan trauma itu muncul? Sebenarnya fobia trauma itu muncul dari sebuah peristiwa di masa lalu ya, yang kita mungkin ingat, bisa juga kita nggak ingat. Nah, dan peristiwa ini itu melibatkan intensitas emosi yang sangat tinggi ya, sehingga akhirnya terkunci di dalam bawah sadar kita, masuk di dalam tubuh kita, tersimpan. Nah, ketika kita lepaskan ya secara total, dia akan sangat ringan sekali, tidak ada rasanya sama sekali. Bahkan tadi pertama ngelihat satu gambar aja handphonenya udah mau dilempar gitu ya, saking dia geli banget gitu. Tapi setelah dilepaskan benar-benar ringan banget, dan abis itu dilihat semua gambar-gambarnya, nggak masalah, selfie foto, kasih lihat saya gini, semuanya saya lakukan dari Zoom. Ya, dulu orang bilang, fobia emang bisa Pak dilakukan dari secara online gitu? Oh, sangat bisa sekali ya. Jadi saya lakukan happy-happy aja semuanya dengan proses yang sangat cepat dan orangnya juga sangat nyaman. Jadi fobia itu ibaratnya udah di-crack, selesai gitu. Udah nggak ada lagi kasus fobia yang terlalu sulit ya, termasuk fobia. Nah, yang paling sulit fobia uang sih ya. Fobia kaya. Karena biasanya multidimensi tuh ya kalau orang fobia kaya. Emang ada Pak fobia kaya? Ada. Orang yang takut banget buat jadi kaya. Salah satu sahabat saya dia fobia kaya, fobia pegang uang. Karena dulu dia pernah lagi uangnya itu dia lagi pegang, terus ada di Metro Mini, dibajak Metro Mininya, dibawain pisau mau ditusuk. Dia takut sekali, dan ketakutannya yang luar biasa itu akhirnya embedded bahwa kalau uang itu bisa membahayakan dirinya sendiri. Akhirnya dia jadi takut sama uang, dia nggak mau lagi pegang uang. Dia sangat takut sekali, karena kalau uang itu sesuatu yang bisa membahayakan nyawa. Akhirnya semua peristiwa dalam hidupnya, pokoknya dia nggak boleh pegang uang yang jumlahnya terlalu banyak, karena bisa terjadi ya sesuatu yang membahayakan. Nah, itulah pengalaman saya dengan fobia. Sesuatu yang uncontrolled, tidak bisa dikendalikan sama kita. Terkadang kedengarannya kayak berlebihan gitu ya. Gitu ya. Ada yang fobia laki-laki, fobia perempuan gitu ya. Mungkin pernah dikecewakan atau apa. Ada yang fobia rekan bisnis gara-gara pernah ditipu atau segala macam. Banyak fobia-fobia yang tidak teridentifikasi ya, mungkin nggak dikasih nama ya kan. Kalau klaustrofobia kan fobia ketakutan di ruang gelap gitu ya. Nah, jadi kalau ini fobianya dikasih nama apa? Belum dikasih nama ya. Mungkin boleh saya pikirin buat kasih nama ya. Fobia kaya, berarti apa? Kaya no fobia gitu. Tajir no fobia. Nah, ketika kita punya fobia kaya, fobia tajir, itu gawat. Karena apa? Setiap kali kita mau ngerjain sesuatu, kita jadi takut dan tidak kita lakukan. Nah, itu sangat bahaya sekali dan perlu dilepaskan. Ya, kalau nggak dilepaskan, selamat-selamat deh, capek banget kerja mati-matian, tapi Anda sendiri yang menghindari kesuksesan, Anda sendiri yang menjauhi itu semua, ya setengah mati, capek, ya capek. Kayak saya dulu, ternyata saya juga punya fobia sendiri tentang kesuksesan, keberhasilan. Ketika dilepaskan, rasanya ringan sekali dan rezeki kayaknya datang dari mana saja. Oke, jadi itu tentang fobia, semoga bisa dipelajari hari ini. Mudah untuk selesaikan fobia
kalau dilepaskan, bukan dipelihara. Dadah!